Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Shadaqallahu nadzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak rahimakumullah. Tak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah kita bisa di sini untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan salah satu perintahnya dari berbagai kewajiban yang telah diwajibkan kepada kita semua, yaitu sholat jamaah, sholat maghrib, lalu kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Itu dua-duanya sama-sama kewajiban. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita kerjakan ini sebagai amal ibadah yang memperberat timbangan amal baik kita nanti di akhirat. Wanillah rahimakumullah. Pada malam ini ya akan saya sampaikan sesuatu yang mungkin sangat penting ya, terkait dengan berita ya. Saya mendengar berita ini cukup miris ya. Jadi di sebuah daerah di Jawa Timur ada 3 bocah ya berumur 8 tahun memperkosa anak TK. Lalu ada berita lagi di Brebes ya, ada 6 remaja memperkosa ya seorang remaja putri. Ternyata berita ini ya itu juga sejalan ya dengan pergaulan bebas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang terjadi di tengah-tengah kalangan remaja. Ada berita yang menyebutkan, ya, dan ini beritanya valid. Kenapa? Karena ini laporan dari pengadilan agama. Jadi ada 500-an, ya, 500-an, ya, remaja minta dispensasi nikah. Karena umurnya belum cukup, maka dia minta dispensasi nikah. Kejadiannya di Ponorogo ya. Ternyata selama tahun 2022 ada 500 sekian yang minta dispensasi nikah ya, yang mereka ini ternyata hamil duluan. Lalu muncul berita lagi, ternyata itu bukan angka yang besar. Kenapa? Karena di kabupaten kota yang lainnya juga terjadi. Apakah itu terjadi di Kediri yang angkanya lebih besar dari Ponorogo? Dan ternyata yang fenomenal juga terjadi di Malang. Nah, di Malang itu yang minta dispensasi nikah itu sampai 1000 lebih. Ya. Ternyata bukan cuma di Jawa Timur, itu juga terjadi di Jawa Barat, terjadi di Indramayu, terjadi di Bandung, dan kota-kota lainnya. Akhirnya itu memicu saya untuk searching, ya, untuk browsing. Ya. Kira-kira di Indonesia ini apakah benar separah itu? Saya coba searching angka perkosaan di Indonesia itu seperti apa. Muncullah datanya. Data tahun 2017, 2018, 19, 20, dan 2021. Ya, rata-rata perkosaan terjadi di Indonesia itu 5.000 kasus per tahun. Bahkan di tahun 2020 itu kasusnya mencapai 6.000-an, 6.000 sekian gitu ya. Ini berita yang sangat miris ya. Ini berita yang sangat memukul kita semua. Kenapa? Karena jelas ya, zina itu hukumnya haram. Zina itu dosa besar. Apalagi perkosaan. Tapi angkanya begitu besar di negeri kita. Angkanya begitu besar di negara ini. Kita tahu bahwa ada hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau zina
dan riba sudah merajalela di sebuah negeri, itu sama artinya menghalalkan adab Allah kepada kaum itu. Naudzubillah min dzalik. Tapi ini memang kenyataan, ikhwan rahimakumullah. Ini tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tutup-tutupi. Tapi kita harus renungkan ya, mengapa itu bisa terjadi dan bagaimana harusnya solusi Islam dalam menangani hal itu. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam diri manusia ada namanya gharizatun naum. Naluri melestarikan jenis. Penampakannya apa? Penampakan dari naluri melestarikan jenis itu, laki-laki suka wanita, sebaliknya wanita suka laki-laki. Allah sudah tanamkan dalam diri manusia. Gunanya apa? Gunanya agar manusia bisa melestarikan keturunannya. Bisa dibayangkan Pak ya? Kalau laki-laki semua suka sama laki-laki, bisa nggak melahirkan? Konon kemarin katanya ada di India itu. Laki-laki melahirkan. Ini bener nggak ini berita ini kan? Ya. Nggak bisa melanjutkan keturunan. Nggak bisa melanjutkan keturunan. Ya. Maka, rahimahumullah, Allah ciptakan naluri itu ada dalam diri manusia. Memang tujuannya agar manusia itu bisa melestarikan keturunannya. Nah, naluri itu diciptakan oleh Allah dalam diri manusia. Dia akan muncul kalau ada stimulus, kalau ada pemicunya. Laki-laki suka sama wanita, muncul hasratnya kapan? Kalau sudah melihat wanita. Kalau lagi pengajian begini nggak muncul hasrat Pak, benar nggak Pak? Kalau muncul hasrat, jangan-jangan dia ngelihat saya sebagai wanita. Nggak muncul hasratnya. Kenapa? Dia muncul kalau ada pemicunya. Ya, dia muncul kalau ada stimulusnya. Stimulusnya itu berupa fakta, berupa kenyataan, ada wanita di hadapan kita. Atau bisa sesuatu yang dibayangkan dalam pikiran kita. Kita membayangkan sesuatu, yang kita bayangkan apa? Wanita. Hasrat kita muncul. Itu fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia begitu. Allah sudah tanamkan dalam diri manusia ada naluri melestarikan jenis, yang naluri itu akan muncul, ya, rasa suka itu muncul, hasrat itu muncul kapan? Kalau sudah kita melihat faktanya atau ada sesuatu yang dibayangkan di kepala kita. Nah, ketika naluri itu muncul dorongan untuk melakukan sesuatu. Ketika naluri itu muncul, ada wanita di hadapan kita, muncullah rasa itu. Ya, kita minta mungkin nomor WA-nya, ya, nomor WA-nya berapa, barangkali nanti bisa ditindaklanjuti. Ada lagi yang suka menggoda, mungkin digodanya lah si wanita itu. Muncul dorongan untuk melakukan sesuatu. Itu fitrahnya manusia. Kalau dipenuhi, kalau hasrat itu terpenuhi, manusia tenang. Tapi kalau hasrat itu tidak terpenuhi, manusia gelisah. Ya. Remaja-remaja, dia belum nikah, belum tersalurkan, gelisah dia. Ya, gelisah. Kenapa? Ya, karena di hadapan dia mungkin ada wanita, atau mungkin ada yang dibayangkan, atau ada fakta yang dia tonton misalnya, ya, muncullah hasratnya, tidak terpenuhi, gelisah dia. Inilah fakta fitrah yang ada dalam diri tiap manusia. Allah ciptakan ada dalam setiap diri kita. Semua kita punya. Ya. Mungkin saya konfirmasi dulu, benar nggak Pak? Kita semua punya ini. Betul ya? Jangan-jangan sukanya sama laki-laki, nggak mungkin. Ya, itu LGBT aja ya. Haram. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi penciptaan yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan aturan kepada manusia. Agar apa? Agar manusia bisa, ya, menjalankan fitrahnya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan yaitu ketenangan manusia dan untuk melestarikan hidup manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan aturan. Nah, aturan-aturan inilah yang harusnya dilaksanakan oleh manusia sehingga manusia itu bisa hidup damai,
hidup tentram, manusia tidak gelisah. Nah, kalau ini tidak diterapkan, tidak dijalankan, maka yang terjadi adalah seperti yang kebanyakan terjadi saat ini, pergaulan bebas. Kalau udah pergaulan bebas, hamil duluan, nikahlah dia. Nikah karena hamil. Ada juga yang akhirnya tidak nikah. Kemarin terjadi kasusnya, akhirnya apa? Pacaran, hamil, nggak mau dinikahi, ya nggak mau menikahi si laki-lakinya, malah dibunuh pacarnya. Nauzubillah min dzalik. Ini luar biasa ya. Kejadiannya juga beberapa kali itu terjadi. Bahkan angka yang dipublish ya, angka aborsi itu juga tinggi. Ya, ternyata hewan telah rahimakumullah, aborsi di Indonesia itu terjadi per tahunnya itu 2,3 juta kasus. Ya, per tahun. Ya, jadi kalau tadi yang minta dispensasi nikah itu, ya, itu apa? Ya karena mungkin si laki-lakinya mau tanggung jawab. Kalau laki-lakinya nggak mau tanggung jawab, apa yang terjadi? Aborsi. Dan itu angkanya sangat tinggi di Indonesia, 2,3 juta kasus per tahun. Ya, ini luar biasa ya. Maka iwan rahimahullah, kita hanya bertanya-tanya, kenapa itu terjadi? Nah, itu karena Islam sebagai solusi tidak dijalankan. Nah, ini akan kita bahas sekarang ya. Kita akan bahas sekarang bagaimana hukum-hukum Islam itu mencegah, menutup terjadinya yang namanya perzinahan atau pergaulan bebas. Apa hukum-hukum Islam itu? Apa hukum-hukum Islam yang menutup pintu perzinahan, yang menutup pintu pergaulan bebas? Ya. Yang pertama, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Menikah ini adalah bagian dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Menikah ini adalah ibadah, ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan hanya kita berpikir yang namanya ibadah itu sholat, puasa, zakat, ibadah mahdoh, tapi berbagai perintah Allah itu juga ibadah, termasuk menikah. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma tobalakum minan nisa, mathna wa thulatsa wa ruba." Nikahilah wanita yang baik-baik itu, 2, 3 atau 4. Kenceng banget 4-nya, Pak. Nah, perintah Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti bilang Pak ya sama istrinya, ini perintah dari Allah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Maka segeralah menikah. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan yang namanya menikah itu aghaddu lil basar, dia akan bisa menundukkan pandangan kita. Dia bisa menjaga pandangan kita, wa ahsanu lil farji, dan bisa menjaga kemaluan atau menjaga kita dari perbuatan zina. Ya, ini perintah. Makanya bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, kita pandang yang namanya pernikahan itu sesuatu yang menjadi perintah Allah. Jadi kalau bapak-bapak ini di sini punya anak minta nikah, dipandangnya apa Pak? Dipandangnya dia ingin atau dia sedang mau menjalankan perintah Allah. Jangan dibilang, lu masih kecil, emang bisa lu ngurusin istri. Jangan digituin Pak. Ya, kalau memang dia belum bisa ngurus, ya kita latih dia biar bisa ngurus. Nah, gitu ya. Kalau dia belum bisa cari nafkah, kita latih dia agar bisa cari nafkah. Begitu. Ya, bukan dipatahkan semangatnya. Lu masih kecil gitu ya. Enggak. Kenapa? Karena ini kita sedang ingin mendorong untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang yaitu menikah. Yang menikah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu akan mencegah dia dari perbuatan zina. Ya, jadi ini adalah syariat yang mulia, menikah. Ya. Lalu yang kedua, ya, ini hukum yang pertama. Ya, ini ada 9 hukum dalam Islam yang itu kalau diterapkan insya Allah menutup pintu-pintu zina. Ya. Yang pertama adalah menikah. Yang kedua menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu menjaga pandangannya. Wa yahfadhu furujahum, dan mereka menjaga kemaluannya dari berzina.
Allah perintahkan apa? Menjaga pandangan. Apa pandangan yang dimaksud? Pandangan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apa itu? Aurat wanita. Nah ini menarik Pak. Tadi sudah saya sampaikan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita itu sudah ada yang namanya naluri melestarikan jenis. Itu muncul kalau ada pemicunya. Pemicunya apa? Wanita. Melihat wanita itu menjadi pemicu munculnya hasrat. Kalau sekali kita bisa mengalihkan, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nonton, muncul terus, hasrat itu muncul terus, tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Gelisah. Nah itu yang terjadi sekarang Bapak-bapak, Iwan rahimahumullah. Bagaimana mungkin anak umur 8 tahun bisa melakukan perkosaan kalau bukan dari apa yang dia tonton? Ya, nggak mungkin Pak, kalau bukan karena apa yang dia tonton. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk jaga pandangan. Ya ghuddu min absarihim. Haram hukumnya melihat auratnya wanita. Ya, tahu nggak Pak? Indonesia itu ternyata negara terbesar yang mendownload, yang mengunduh pornografi, film-film porno setelah Amerika Serikat. Ya, kirain apa prestasinya? Karena terbesar mengunduh gambar-gambar porno, film-film porno. Ya Allah. Coba Pak, bisa dibayangkan. Kalau itu dilakukan, apa yang terjadi? Muncul hasrat itu terus-menerus. Kalau sudah terus-menerus, apa yang terjadi? Butuh untuk disalurkan. Kalau dia tidak menikah, ya, maka apa yang terjadi? Akhirnya dia lampiaskan kepada pacarnya. Dia lampiaskan kepada sesuatu yang haram bagi dia lakukan. Ya, maka ghaddul basar atau ghaddul basar atau menjaga pandangan. Allah perintahkan itu. Untuk apa? Ya, yang namanya ghaddul basar itu berarti mencegah kita untuk apa? Untuk membangkitkan syahwat di luar yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kepada istri kita memang harus Pak. Kalau nggak bangkit hasrat kita nggak punya anak nanti kita. Memang harus dibangkitkan. Ya. Tapi kalau di luar itu, lihat gambar-gambar porno, lihat video porno, ya, keluar rumah, melihat orang yang tidak menutup auratnya, itu akan bangkit terus. Kalau tidak terpenuhi, gelisah. Tapi akhirnya apa? Banyak orang, ya, banyak remaja kurang iman, dia akhirnya melampiaskannya pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zina. Ini salah satu pemicunya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan manusia agar menjaga pandangan. Ini juga bukan berlaku buat kita juga Pak, bukan cuma anak remaja. Ini juga berlaku kepada kita walaupun kita sudah punya istri. Sama, ya, hukumnya tetap berlaku sama kita semua. Ya, kita memang agak susah sekarang ya, karena banyak orang yang tidak menutup auratnya, ya. Di kantor ya mungkin ya, di jalan ya, di bis ya. Saya suka ketemu Pak Tukimin ini, naik bis ya, naik bis ya. Ya, itu harus dijaga ya. Nah, ini penting ini, jangan sampai rusak amal kita. Kita udah banyak sholat, kita puasa, tapi kita lihat aurat wanita, ya. Nah, jangan ikuti kalau kita udah terlanjur lihat pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. La tudbi'in nadro bin nadro. Jangan ikuti satu pandangan dengan pandangan yang lainnya. Ya, fa innaka lakal ula wa laisa lakal akhirah. Bagimu hanya yang pertama. Yang pertama itu rezeki, ya. Yang kedua nggak boleh. Ya, dilihat mulu ya. Gimana nggak muncul hasratnya? Ya. Duh, ini nggak cuma buat yang muda Pak, yang tua juga muncul Pak. Gelisah juga sama, ya. Makanya kita harus menjaga pandangan kita. Alihkan, ghaddul basar, ya, ghaddul basar. Itu hukum yang kedua. Ini ada 9 hukum ya. Hukum yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan ketika kita keluar rumah. Ya, ketika kita keluar rumah itu untuk menutup atau menggunakan pakaian syar'i. Ya, terutama bagi wanita ya mungkin ya. Kalau laki-laki kan gampang ya. Nah, tapi kalau wanita mungkin agak sulit ya.
Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31 berfirman, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah para wanita wal yadribna. Ya, dribna itu maksudnya wal yadribna itu berasal dari kata doroba yadribu dorban. Ya, doroba itu berarti mengulurkan, ya memukulkan. Mengulurkan apa? Yang diulurkan itu adalah kain kerudung. Sampai mana? Ala juyubihinna, sampai menutupi bagian dadanya. Juyub itu ini Pak, tempat kancing masuknya ini. Nah ini juyub. Artinya apa? Kalau Allah perintahkan ala juyubihinna, berarti Allah perintahkan menutup bagian dadanya. Jadi kerudung itu nggak boleh diikat-ikat, nggak boleh. Maksudnya diikat-ikat begini nih ya, nggak boleh. Berarti itu kan nggak dijulurkan. Ya, kerudung itu harus dijulurkan hingga menutupi bagian dadanya. Ya. Lalu yang kedua dalam surat Al-Ahzab ayat 56. 59 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita beriman agar mereka menurunkan jilbabnya. Maksudnya mengulurkan jilbabnya itu menggunakan pakaian yang longgar, tidak ketat, tidak nerawang. Hukum ini ya itu setara atau sinkron dengan hukum melihat atau menundukkan pandangan. Ya, sinkronnya gimana? Coba bisa dibayangkan. Kalau wanita keluar rumah dibolehkan untuk mengumbar auratnya. Laki-laki diperintahkan untuk jaga pandangan. Apa yang terjadi? Sulit. Ya. Tapi kalau match, kalau sinergi, ya, kalau ketika wanita keluar rumah menutup auratnya, menggunakan kerudung dan menggunakan jilbab, ya, sedangkan laki-laki diperintahkan untuk menjaga pandangannya, klop. Artinya apa? Laki-laki dan wanita di kehidupan umum, bukan di kehidupan keluarga, di kehidupan umum itu hidup, ya, hidup atau bekerja sama di antara mereka bukan masalah kelaki-lakian dan kewanitaan, tapi masalah muamalah, masalah perdagangan. Boleh laki-laki menjual si pembelinya wanita, boleh penjualnya wanita, laki-lakinya jadi pembelinya. Silakan, ya. Boleh dalam Islam, boleh bekerja sama, ya. Tapi ingat, mereka tetap dalam ya kondisi ya mereka ini kerjasama bukan karena aspek kelaki-lakian dan kewanitaannya. Ya, maksudnya ada hubungan khusus. Ya, umum saja. Ya, bapak-bapak mungkin yang beli sayur ya. Ya, kan biasanya tukang sayur biasanya banyak yang wanita. Boleh nggak Pak? Boleh berinteraksi. Kenapa? Karena memang ada hajat untuk itu. Ada hajat, ada kebutuhan untuk melakukan interaksi. Boleh hukumnya. Ya, tapi ingat ya, si wanita ketika keluar rumah dia wajib menggunakan jilbab. Si wanita ketika keluar rumah wajib dia menggunakan kerudung. Ya, ini hukum yang ketiga. Kalau ini diterapkan gimana Pak? Insya Allah laki-laki keluar rumah pikirannya bersih, nggak kotor. Ya, kita mau pikiran bersih gimana coba Pak? Kalau auratnya diumbar, sebersih-bersih kita pasti terdorong juga ya. Nah, ketika terdorong, ya, kalau sekali kedua kali mungkin kita bisa tahan. Tapi kalau berkali-kali itu bisa ya membangkitkan hasad dan mungkin ada yang bisa bertahan, tapi ada orang-orang yang tidak bisa bertahan. Akhirnya mereka menyelesaikannya dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya zina. Ya, ini hukum yang ketiga. Ya. Hukum yang keempat, ya. Hukum yang keempat yang menutup pintu perzinahan, larangan khalwat. Allah melarang khalwat. Allah melarang dua-duaan laki-laki dan wanita. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin. Dilarang laki-laki dan wanita berdua-duaan. Fa inna salisuhumas syaiton. Sesungguhnya yang ketiga itu adalah setan. Coba Pak, pintu zina dengan dua-duaan, khalwat. Ya. Mungkin dia pacaran di hari pertamanya biasa aja. Ya, hari kedua tambah kualitasnya. Hari ketiga begitu. Akhirnya ketika dua-duaan terus itu bisa menjadi pemicu mengarah kepada perzinahan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala melarang. Ya. La yakhluwanna rajulun.
ya, bi imra'atin, dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkhalwat laki-laki dan wanita. Ya. Gimana laki-laki wanita berkhalwat? Ya, bisa di tempat khusus, di kamar, di rumah, nggak ada orang lain, atau di tempat umum, bisa jadi di lapangan, tapi jauh dari manusia, nggak ada orang lain. Ya, itu khalwat juga. Kenapa? Nggak ada orang lain. Ya, di kebun kan tempat umum. Iya, tapi nggak ada orang lain, dia doang. Ya, berdua doang. Nah, itu juga haram hukumnya. Nah, yang keempat ini, hukum yang keempat juga banyak dilanggar nggak Pak? Banyak. Hukum pertama udah dilanggar, dia nggak nikah, ya, hanya berzina. Hukum kedua menjaga pandangan dilanggar juga, ya. Hukum ketiga keluar rumah wajib menggunakan pakaian syar'i dilanggar juga. Yang keempat dilanggar juga, bagaimana perzinahan tidak merajalela. Ya. Hukum yang keempat. Hukum yang kelima apa? Larangan tabarruj. Larangan tabarruj. Tabarruj itu apa? Tabarruj itu bersolek, wanita bersolek yang berlebihan dengan tujuan menarik perhatian laki-laki. Wanita yang menggunakan parfum, parfumnya tercium dari jarak yang sangat jauh. Ya. Kan kalau ada wanita lewat nih Pak ya, parfumnya enak banget gitu ya. Wih, gitu ya. Itu mendorong laki-laki. Ya. Boleh nggak wanita pakai parfum? Boleh, ya, boleh. Cuma jangan berlebihan. Ya. Hanya cukup untuk ya agar tidak bau saja ya, agar tidak bau saja. Mungkin deodoran lah. Ya. Tapi kalau itu untuk menarik perhatian laki-laki, itu namanya tabarruj, haram. Begitu juga berdandan, ya, berdandan, pakai lipstik, pakai merona itu ya, pakai eyeshadow ya, untuk menarik perhatian laki-laki. Dandanan seperti itu haram hukumnya, nggak boleh. Tabarruj namanya. Kenapa Pak? Karena wanita itu keluar rumah, ya, wanita keluar rumah itu untuk memenuhi hajatnya, bukan untuk menarik perhatian laki-laki. Bukan untuk menarik perhatian laki-laki. Nah, kalau wanita-wanita keluar rumah untuk menarik perhatian laki-laki, laki-laki tertarik kepadanya, dan itu terjadi dalam frekuensi yang masif terus-terusan, ya, di wilayah publik, di wilayah umum, maka itu tentu ya akan menimbulkan hubungan-hubungan yang kemudian terlarang. Ya, itu sering terjadi, wallahi rahimakumullah. Nah, oleh karena itu Allah melarang tabarruj itu ya. Melarang orang berdandan, wanita berdandan, bersolek berlebihan, tujuannya untuk menarik perhatian laki-laki. Ya. Nah, ini hukum kelima ya. Hukum kelima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Laki-laki wanita Pak, boleh nggak berdandan? Boleh. Berlebihan boleh nggak? Boleh, tapi di rumah untuk suaminya. Bukan untuk suami orang. Kalau sekarang kan jangan-jangan berdandan untuk siapa? Untuk suami orang. Suami sendiri nggak didandanin. Akhirnya apa? Laki-laki suka sama istrinya orang. Ya. Akhirnya apa? Itu yang terjadi, Iwan rahimakumullah. Ya, istri orang suka sama istrinya yang lain lagi kan gitu kan. Nah, itu bahaya ya, Iwan rahimakumullah. Makanya harusnya wanita itu tampil cantik, tampil wangi, ya, itu kepada siapa? Kepada suaminya, agar suaminya itu berhasrat kepadanya, agar suami itu cinta kepadanya. Ya, jangan sampai suaminya ini cinta pada istrinya orang lain. Kenapa? Istri orang lain ketika keluar rumah mereka bertabarruj, ya, berdandan, bersolek gitu ya. Nyatanya begitu kan Pak? Enggak gitu ya, enggak jauh ya, enggak jauh-jauh. Ya. Nah, apalagi kondangan ya. Nah, hati-hati ya. Kalau kondangan itu biasanya ya, nah, hati-hati. Jangan berdandan yang berlebihan, ya. Cukup ya kalau parfum yang enggak membuat bau badan saja, ya. Kalau di wajah ya cukup yang sama dengan warna kulitnya, ya, supaya rapi aja, ya, tidak kucel, tidak kumel. Masa kondangan kucel kan gitu ya. Tapi kalau sudah berlebihan, menarik perhatian laki-laki, ya, membuat laki-laki terpesona, ya, sampai mengalihkan perhatiannya katanya, nah itu hukumnya haram, nggak boleh tabarruj.
Kalau itu terjadi di wilayah umum, itu akan mendorong hasrat laki-laki. Nah, ketika mendorong hasrat laki-laki, perlu dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, gelisah. Kalau itu terjadi secara masif dengan frekuensi yang sangat tinggi, ya itu bisa menjerumuskan orang kepada pintu perzinahan. Maka ini adalah hukum untuk apa? Untuk mencegah, ya, untuk mencegah terjadinya perzinahan. Itu hukum yang kelima. Hukum yang keenam, ya, kehidupan laki-laki dan kehidupan wanita di dalam Islam itu invisol, terpisah. Rasulullah SAW selalu memisah laki-laki dan wanita. Coba ya, lihat realitasnya di masjid kita ini ya. Laki-laki semua di sini, wanita di sana, kan dipisah. Nggak ada kan laki-laki perempuan gitu ya, nggak ada begitu. Ya, nggak boleh. Ya, dipisah. Ya. Dalam taklim juga begitu, Rasulullah misah. Ya, laki-laki semua di depan, perempuan di belakang. Suatu ketika jamaah dari perempuan bilang, ya Rasulullah kami nggak dengar suara kamu ya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah bikin kajian sendiri untuk wanita. Kenapa? Supaya suara Rasulullah terdengar di mereka. Kenapa? Karena kan banyak kan, kalau laki-laki semua ke depan, perempuan di paling belakang, akhirnya yang perempuan nggak dengar. Sekarang enak ada mic, ya, ada speaker. Kalau dulu nggak ada. Akhirnya apa? Rasulullah memisah. Rasulullah senantiasa memisah laki-laki dan wanita. Ya. Iman rahimahku contohnya lagi apa? Ketika keluar dari masjid, Rasulullah itu atur. Rasulullah atur, Pak. Wanita itu suruh pulang duluan, suruh keluar duluan. Ya, keluar duluan. Setelah mereka keluar semuanya, ya selesai, baru laki-laki. Ya, diatur seperti itu. Supaya apa? Ya, supaya tidak meminimalisir pertemuan antara laki-laki dan wanita yang tidak ada hajat untuk ketemu. Tapi kalau ada hajat untuk ketemu boleh. Contohnya ya, ke dokter, nah itu boleh. Ya, dokternya laki-laki, pasiennya wanita. Memang ada hajat, ada kebutuhan untuk itu. Ya, di pendidikan, ya, dosennya ya atau mungkin gurunya perempuan, ya, siswanya laki-laki. Boleh. Kenapa? Karena ada hajat. Ada hajat di bidang pendidikan, ada hajat di bidang kesehatan, ada hajat di muamalah, ya, ketika kita berdagang, ada hajat di bidang misalnya ibadah, ya, di waktu jamaah haji, ya, itu kan bercampur banyak. Kenapa? Karena memang ada hajat, ada kebutuhan, ya, ada kebutuhan untuk berinteraksi. Tapi selain yang tidak ada kebutuhan untuk bertemu, invisol, terpisah. Nah, ini hukum yang keenam. Nah, bisa bayangkan Pak ya, kalau laki-laki dan perempuan ya terus-menerus berinteraksi secara intens, bikin pesta, laki-laki dan wanita campur baur, nyanyi-nyanyi, joget-joget, dansa-dansa. Ya. Laki-laki dan perempuan ketemu di mana? Di kolam renang, campur baur di antara mereka. Laki-laki dan perempuan bikin pesta apa macam-macam, pesta tahun baru, ya. Pesta ini dan itu, campur baur di antara mereka. Apa yang terjadi? Itu memicu hasrat. Ya. Lagi-lagi teorinya, kalau itu tidak terpenuhi, ya, dia akan gelisah. Nah, makanya Islam pisah laki-laki dan wanita, kehidupannya terpisah. Mereka bisa bersatu, mereka bisa berinteraksi asal ada hajat, ada kebutuhan yang dibolehkan oleh syariat. Boleh Pak, kalau ada kebutuhan untuk syariat, ya, yang dibenarkan oleh syariat. Kita bos nih, kita butuh karyawan kita wanita. Kenapa? Karena memang ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa dikerjakan oleh laki-laki. Ya, suruh menjahit, ya, kebanyakan mungkin wanita lebih bagus. Suruh nyatet-nyatet, ya mungkin wanita lebih bagus. Sehingga kita pekerjakan mereka. Boleh nggak? Boleh, namanya muamalah. Ijarah, kita bayar mereka. Ya, kita bayar. Nah, itu boleh. Tapi apa? Kebolehannya itu hanya pada bidang yang ya memang dibolehkan oleh syariat. Ada perintah Rasulullah untuk tidak mempekerjakan wanita itu, ya, kalau itu dikerjakan hanya untuk mengeksploitasi kecantikannya. Haram hukumnya. Jadi misalnya jadi SPG, Sales Promotion Girl, nggak boleh. Kenapa? Karena itu pekerjaan untuk mengeksploitasi kecantikan wanita. Ya. Ada nggak Pak? SPG pakai cadar gitu? Nggak ada. Namanya SPG itu auratnya kemana-mana kan gitu kan.
Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang dilarang untuk wanita. Maka Rasulullah gambarkan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh wanita itu apa? Membuat roti, menjahit, memintal. Kenapa? Karena itulah yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Ya, itu boleh. Tapi kalau itu bisa merusak akhlak, ya. Antum bisa bayangkan wanita dipekerjakan karena kecantikannya, mengeksploitasi kecantikan mereka. Tujuannya apa? Menarik perhatian laki-laki. Laki-laki kadang dia beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena yang jualan. Betul apa betul, Pak? Dia nggak butuh, ya, tapi karena yang jual cakep, yang jual seksi, auranya terbuka kemana-mana, ya, bisa merayu, kebeli sama dia. Padahal dia nggak butuh barang itu. Ya. Nah, kalau pekerjaan-pekerjaan seperti itu nggak boleh buat wanita. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang mengeksploitasi kecantikan wanita dan itu akan menimbulkan hasrat, akan menimbulkan dorongan, ya, terjadinya, ya, hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan umum. Ya, itu hukum yang ketujuh. Ya, hukum yang ketujuh. Laki-laki dan wanita hidup terpisah. Mereka bisa bersatu, mereka bisa berinteraksi kalau ada hajat di antara mereka. Tapi kalau hubungannya yang sifatnya spesial itu harus diikat dengan pernikahan. Ya, itu hukum yang ketujuh. Ya, hukum yang selanjutnya adalah hukum yang kedelapan. Ya. Hukum yang kedelapan ini adalah hukum terkait dengan bagaimana seharusnya umat Islam itu memahami hukum-hukum agama. Atau kalau saya sebut mungkin hukum ini adalah hukum wajibnya umat Islam paham dengan agamanya. Banyak di antara mereka nggak tahu kalau pacaran hukumnya haram, kholwat itu haram, nggak tahu di antara mereka. Banyak di antara misalnya menggunakan jilbab itu dia nggak tahu. Bapak-bapak bisa dibayangkan ya, di sekolah-sekolah umum ada nggak penjelasan tentang wajibnya menutup aurat? Bukan dalam sholat ya, bukan dalam sholat, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Nggak ada. Berarti apa? Kurang pengetahuan umat Islam itu. Kurang pengetahuan. Ya. Makanya hukum yang ke-8 ini bagaimana seharusnya umat Islam itu menuntut ilmu dan mungkin akan harusnya difasilitasi oleh pemerintah, oleh negara agar mereka paham dengan ajaran agamanya. Saya duga kok sebegitu besarnya sampai 500 per kabupaten kota itu, ya, di Jawa Timur, ya, minta dispensasi karena mereka hamil duluan. Saya menduga kemungkinan banyak di antara mereka yang tidak ngerti, Pak. Ya, tidak ngerti kalau ciuman itu hukumnya haram. Ya. Kalau pegangan tangan itu hukumnya haram. Kalau sudah ciuman, ya, pegangan tangan yang itu merupakan pendahuluan dari zina, ya, kalau itu dibiarkan akhirnya terjerumuslah mereka kepada zina. Jangan-jangan mereka nggak tahu. Nah, maka hukum yang ke-8 ini harusnya umat Islam sadar betul tentang ajaran agamanya. Bagaimana interaksinya itu harus dijaga betul sehingga dia tidak terjerumus pada perbuatan zina. Nah, yang terakhir hukum yang ke-9. Ya. Apa hukum yang ke-9 itu? Dalam Islam sesuatu yang dilarang itu ada ukubatnya, ada sanksinya. Sesuatu yang dilarang kalau nggak ada sanksinya, biasanya cenderung untuk dilanggar. Kalau cuma diberi label bahwa ini sesuatu yang nggak boleh tanpa sanksi, biasanya nggak efektif, Pak. Contoh, rokok itu kan aslinya dilarang oleh pemerintah. Kenapa? Karena ada labelnya merokok membunuhmu. Kan berarti artinya dilarang, Pak. Betul nggak? Aslinya dilarang. Masa pembunuhan boleh gitu kan? Nggak boleh. Rokok membunuhmu kan gitu kan. Aslinya itu dilarang oleh pemerintah. Tapi tidak ada sanksi bagi perokok. Tapi rokok dijual di mana-mana. Akhirnya apa? Nggak efektif. Kalau cuma dibilangin merokok membunuhmu, nggak efektif. Ya, nggak efektif. Ya. Ini saya bukan mengatakan rokok haram, enggak ya. Tapi ini saya ingin menjelaskan
peraturan kalau tidak disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya tidak efektif. Maka itu zina di dalam Islam itu ada ukubatnya, ada sanksinya. Ini perbuatan kriminal. Kalau sekarang itu bukan perbuatan kriminal. Kalau sekarang itu perbuatan yang absah, boleh-boleh saja. Ya, yang nggak boleh itu kalau selingkuh. Kalau dengan sistem hukum yang ada sekarang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Pezina laki-laki, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah mereka, cambuklah mereka dengan 100 kali cambukan. Artinya apa? Kalau ada ukubatnya, kalau ada sanksinya, insya Allah orang takut untuk melanggar. Jangankan dicambuk Pak, bayar duit aja, kena tilang, takut. Nah, pada pakai helm kan? Padahal cuma suruh bayar itu, suruh bayar, takut. Ada sanksinya, ya, ada sanksinya. Nah, kecuali di keranggan permai, ya, pada nggak pakai helm, kenapa? Ya nggak bakal kena tilang, gitu ya. Tapi coba ke Jalan Sudirman sana, nggak pakai helm, udah pasti itu kena tilang. Ya. Takut orang untuk melakukannya. Kenapa? Karena ada sanksinya. Begitu juga Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, Allah kasih sanksi orang yang melaksanakan zina. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah sebutkan sanksi bagi pezina itu adalah cambuk 100 kali. Ya, tapi memang cambuknya jangan sampai mematikan ya. Nah, cambuknya itu tidak mematikan ya, tidak boleh ya. Jadi karena memang ya untuk zina yang ghairu muhsan, zina ghairu muhsan itu zina yang dilakukan remaja yang belum pernah menikah, ya, itu sanksinya adalah cambuk, ya, cambuk 100 kali. Baik, itu Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, sebagai pembuka dari saya, insya Allah kalau 9 hukum ini dilaksanakan, ya, diterapkan oleh kaum muslimin, ya, lebih-lebih di Indonesia ini, ya, mudah-mudahan itu semua dilaksanakan dengan baik, insya Allah pintu perzinahan itu tertutup. Ya, mungkin ada, tapi jumlahnya kecil, tidak sebesar yang terjadi saat ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini curhat nih. Ya, sebenarnya begini Pak, intinya ini kan masalah hukum Islam, ya, ini hukum Islam. Maka kita harus bisa menjelaskan ke keluarga kita agar mereka menjalankan aturan agama. Ya, aturan agama itu apa? Wanita keluar rumah tidak boleh melakukan yang namanya tabarruj. Nah, tinggal kita menjelaskan tabarruj itu apa. Ya, dijelaskan. Nanti ada hadis-hadis yang kita sampaikan tabarruj itu apa. Nah, jadi begitu, ya. Ini kan masalah bukan masalah patuh atau tidak patuh suami, tapi ini adalah untuk menjalankan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau aturan Allah sudah sebegitu, ya kita sampaikan. Ini aturan Allah, hadisnya mana? Kasih tahu. Ya. Hadis tentang tabarruj, larangan tabarruj. Al-Qur'an, Pak, tabarruj itu Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ada juga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kalau kita sampaikan, kita jelaskan ya, itu ya insya Allah ada perubahan ya, mudah-mudahan. Baik, kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.